Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku pengen ngebahas produk terbaru dari Project 1945. Jadi ini boxnya namanya adalah Nusantara's Embrace. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi, sebenarnya aku udah dapat perfume ini kayak udah sekitar semingguan yang lalu, cuman karena mereka belum launch di sosial medianya, jadi aku belum bisa upload. Tapi aku udah nyobain ini kayak sekitar semingguan, walaupun nggak tiap hari sih. Kurang lebih aku udah tahu apa yang pengen aku bahas mengenai perfume yang satu ini. Jadi dia datang dengan box yang masih sama seperti boxnya Project 1945 sebelum-sebelumnya gitu yang kayak gini. Nah, bedanya adalah ini warnanya putih dan seperti biasa dia selalu ada corak-coraknya di sini ya, kayak batik-batiknya gitu. Dan ini tuh gambarnya adalah kayak gambar padi-padian gitu. Cuman sayangnya banget ya warnanya jadi kurang kelihatan ya karena perpaduan antara putih sama kayak arahnya ke coklat-coklatan yang lebih ke arah kuning gitu. Seperti biasa boxnya tuh kayak gini, nanti bisa dibuka dan nanti parfumnya ada di dalamnya gitu ya. Parfumnya udah aku keluarin dan ini botolnya. Jadi untuk yang lain sebelum-sebelumnya kan udah pernah ada yang botolnya warnanya lebih ke arah biru gitu ya, terus ada yang hijau, ada yang pink gitu. Nah, kalau ini tuh dia warnanya tuh kayak apa ya, dibilang putih juga nggak putih, tapi dibilang kecoklatan juga muda banget gitu. Jadi warnanya apa keabu-abuan gitu, abu-abu kecoklatan ya, pokoknya lebih ke arah situ deh. Seperti biasa bakal dapat voucher 45.000 untuk pembelian satu kali full botol yang 100 mili juga gitu. Dan botolnya pun masih sama persis seperti yang sebelum-sebelumnya, beda warna doang. Jadi di sini itu tulisannya Nusantara's Embrace 100 mili dan Eau de Parfum. Dan yang bikin menarik adalah di sini tuh langsung ditulisin di boxnya. Jadi scentnya tuh adalah rice, which is beras, terus ada sesame, yaitu wijen, and sandalwood gitu ya. Jadi kayak wow gitu. Belum pernah nih aku punya perfume yang aromanya tuh lebih ke arah beras sama wijen gitu ya. Kalau sandalwood mungkin ada banyak di beberapa perfume. Jadi gimana sih wanginya? Langsung aja. Dia tuh botolnya ya besar lumayan gede seperti biasa tapi isinya 100 mili dan kalau disemprot semprotannya biasanya enak tuh. Dan dia jusnya tidak oily ya tipikalnya. Jadi mau disemprotin lumayan banyak pun juga nggak akan berkesan oily gitu. Nah, jadi pertama kali aku nge-sniff wangi ini tuh aku langsung kayak, iya bener, wanginya tuh kayak wangi beras, which is beras itu kan wanginya lumayan kalau buat aku ya, berkesan tuh lumayan agak sedikit powdery, tapi dia ini tuh berpadu sama wangi yang lebih ke arah wangi kayu-kayuan, dan juga aromanya tuh rerempahan sama kayu-kayuan banget, yang berpadu sama wangi beras yang agak powdery gitu kalau menurut aku. Tapi ini tipikal wangi yang bukan yang langsung kayak strong di awal gitu ya. Ini wanginya cukup soft, lembut, dan kalau di hidung aku sendiri tuh tipikal yang agak-agak kayak transparan antara kadang-kadang kerasa banget, kadang-kadang juga kayak hilang timbul gitu. Jadi tipikalnya lebih yang kayak gitu. Tadi aku juga sempat semprotin di sini sebelumnya, nih kalian bisa lihat, ada sedikit bercaknya sih, karena ini masih kurang lebih setengah jam lalu aku semprotin. Iya, wanginya tuh lumayan sama. Jadi tipikal wangi yang menurut aku nih tipikal kayak wangi, apa ya, kayu-kayuannya tuh lebih ke arah bukan yang sandalwood yang bener-bener kayak yang creamy sandalwood atau super woody gitu. Justru aku merasanya tuh kayak wangi kayu yang kayak serutan-serutan kayu, which is kalau nggak salah dia pakai jerami juga di sini. Jadi wanginya agak-agak mirip ke arah kayu-kayuan atau serutan kayu ataupun kayu-kayu kering dari jerami gitu, kayak sejenis kayu-kayu yang kering gitu dari jerami. Dan dia tuh ada sedikit wangi kayak biji-bijiannya dari wijennya. Jadi kalau wijen tuh kan biasanya wanginya tuh kayak gurih gitu ya, kayak ada gurih-gurihnya gitu ya, gurih-gurihnya tapi aromanya khas. Cuman di sini yang aku dapat gurihnya dapat, tapi aroma khas wijen yang bener-bener strong wijen kayak wangi minyak wijen yang biasa kita pakai buat masak, itu enggak sih sebenarnya enggak yang se-strong itu, tapi wangi kayak, gurih-gurihnya, sedikit ada pahit-pahitnya tuh dapat gitu. Dan dia itu berpadu sama aroma yang menurut aku tuh malah lebih dominan kayak aroma kayu-kayu kering yang aku dapat dari biasanya kayak dari jerami gitu-gitu dan which is dia juga emang pakai wangi itu. Jadi, aku bacain aja kali notes-nya. Di sini tuh kita udah dapat notes-nya, kayak biasanya mereka juga udah nulisin kan emang. Jadi di top notes dia tuh pakai citrus, incense, dan juga star anise. Walaupun aku bener-bener nggak ngerasain wangi citrus jujur.
Ini sama sekali nggak ada wangi citrusnya di hidung aku. Kalau dia bilang ada wangi incense sama star anise-nya itu lumayan berasa yang lebih ke arah, rerempahan gitu ya, rerempahannya dapet, terus, incense-nya ada sedikit wangi-wangi kayak kayak asapnya, tapi bukan yang dominan banget atau yang strong gitu, bukan. Cuman kayak samar-samar aja. Di middle notes-nya baru dia pakai rice atau beras itu tadi, terus ada black orris dan juga, water lily which is floral ya. Jadi di base note dia baru pakai sandalwood, hay dan juga sesame-nya gitu. Jadi, kalau buat aku sendiri ini wanginya tuh sebenarnya lumayan unik gitu ya, lumayan unik. Cuman sayangnya kalau di hidung aku tuh dia bukan tipikal wangi yang langsung kerasa banget gitu loh. Jadi kayak kita harus meraba-raba dan lebih tipikal yang soft banget, kayak skin scent gitu loh wanginya, kayak lebih ke arah skin scent. Jadi nggak nggak yang tipikal strong banget gitu, lebih ke yang bener-bener kayak wanginya bikin penasaran aja gitu. Kalau orang tuh deket-deket kita yang pakai perfume ini tuh kayak, "Wow, ini kok ada wangi tapi wanginya kayak hilang timbul, tapi kok bikin penasaran," gitu. Karena wanginya unik banget gitu. Jadi ini bukan tipikal yang fresh, bukan tipikal yang fresh fragrance gitu loh. Ini lebih ke yang warm, yang menenangkan gitu, yang, eee, kalem gitu tipikalnya wanginya. Dan ada sentuhan rerempahannya juga menambah kehangatan dari wangi ini. Di samping si berasnya tadi yang sebagai main notes yang mereka angkat gitu ya, sebagai salah satu bahan baku untuk makanan pokoknya bangsa Indonesia istilahnya gitu, yang paling familiar di hidung kita. Jadi dia tuh ada sedikit sentuhan manisnya, tapi manisnya tuh pun juga manis-manis yang lebih ke arah rerempahan, bukan tipikal manis yang fruity atau floral atau yang manis-manis kayak karamel sugary, no bukan yang kayak gitu. Jadi manisnya lebih ke arah manis yang, eee, rempah atau ke arah herbal kayak gitu-gitu. Wanginya unik banget, aku sih belum pernah nge-sniff wangi yang bener-bener mirip kayak gini sebelumnya gitu ya. Di mana notes-notes mereka itu udah berpadu satu sama lain, walaupun kayak misalnya wangi wijen aku udah pernah sniff, wangi beras pasti aku pernah sniff, wangi kayak kayu-kayuan kering, sandalwood sendiri aku pernah sniff, tapi begitu dipadukan tuh wanginya jadi sesuatu yang bener-bener unik sih menurut aku. Nah, ini tuh cocok dipakai buat siapa? Menurut aku ini sangat unisex gitu ya, terutama buat kalian yang emang cari tipikal wangi yang unik, tapi bukan yang, strong banget, bukan yang bold banget, bukan yang, eee mabul-mabul istilahnya, lebih ke yang wanginya tuh tenang gitu ya, wanginya tuh kayak relaxing kalau menurut aku. Iya bener, relaxing banget. Jadi bikin kita tuh lebih tenang, aromanya lebih nyaman gitu di hidung, sama sekali nggak ada rasa-rasa kayak, apa namanya, alkohol yang nyengat, nggak ada wangi yang tajem banget, wangi tuh rata-rata tuh semua soft, lembut gitu loh, dan cenderung ke arah skin scent. Buat kalian yang emang lebih suka aroma-aroma yang lembut banget, yang skin scent, gitu, yang arahnya ke arah skin scent, aku rasa kalian bakal suka sama wangi yang satu ini. Tapi mungkin buat kalian yang emang cari aroma yang strong gitu ya, cari aroma yang, mabul kemana mana yang bener-bener karakternya kuat banget, tajam gitu, mungkin kalian akan sedikit kecewa sama perfume yang satu ini gitu. Enak. Kalau misalnya di-sniff lebih lebih lanjut gitu emang makin di-sniff wanginya makin enak. Nah, gimana soal, performanya? Jadi setelah aku cobain beberapa kali memang dia itu karena emang tipikal aromanya tuh yang soft gitu ya, eee, dari segi projection of course dia bukan yang mabul-mabul, ya mungkin cuman maksimal 1 meter gitu ya, itu juga kalau kita pakainya agak banyak dan itu pun juga keciumnya bukan yang langsung tajam strong gitu ya, masih agak samar-samar gitu ya keciumnya tapi bikin penasaran gitu tipikalnya. Nah, untuk ketahanannya sendiri di kulit itu kalau di aku tuh mungkin sekitar hanya yang kecium banget itu di aku sekitar di bawah 2 jam, tapi setelah itu sebenarnya dia masih ketinggalan di kulit sampai di jam ke-6, ke-7, tapi bener-bener soft banget, bener-bener skin scent gitu. Sedangkan kalau untuk di baju surprisingly aku tuh, nyemprotin ini tuh di baju aku kemarin dan hari ini which is udah lebih dari 10 jam di baju masih nempel sebenarnya, tapi ya dengan aroma yang bener-bener super soft gitu ya, dan lembut dan makin ke belakang tuh sebenarnya wanginya tuh makin karakternya tuh makin berasa, wow gitu, makin kayak enak banget sih wanginya gitu, kayak makin berasa jadi mewah gitu makin ke belakang menurut aku aromanya. Dan ini tuh nggak yang tipikal,
maskulin banget atau feminin banget. Ini tuh unisex, menurut aku bisa dipakai segala usia, segala gender. Maksudnya cowok cewek bisa pakai gitu, dan range usianya itu menurut aku tuh sangat universal gitu tipikalnya gitu. Mau dipakai bapak-bapak oke, dipakai anak muda, anak remaja pun oke gitu. Pokoknya ini wanginya enak banget, soft banget, super aman gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen blind buy, takut yang aromanya terlalu strong atau gimana, nah ini tuh aman banget buat di blind buy ataupun kalian kasih sebagai hadiah ke orang lain. Kalau misalnya kadang kita kan kasih hadiah ke orang tuh kayak takut aromanya mungkin terlalu nyegerak nggak ya, dia bakal suka atau nggak ya. Ini tipikal aroma yang kayaknya karena dia familiar jadi, dan juga nggak terlalu strong banget, jadi akan gampang banget diterima hidung kita. Ini tuh menurut aku walaupun dia karakternya lebih ke arah yang warm gitu ya, yang relaxing, tapi bukan berarti dia nggak bisa dipakai siang-siang. Walaupun kalau di siang hari kita mengharapkan yang aroma fresh, kita nggak bisa dapat dari sini, tapi dia juga bukan tipikal yang akan mengganggu di siang hari. Jadi siang, sore, pagi, malam oke-oke aja dipakai. Kalau dari segi selera pribadi aku sendiri sih, menurut aku ini tipikal aroma yang unik menurut aku, dan Project 1945 tuh selalu berhasil mengangkat tema-tema keindonesiaan itu dengan oke banget gitu. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya, performanya mungkin lebih oke lagi. Aku nggak tahu nih kalau misalnya aku tunggu beberapa saat lagi, mungkin 1 bulan, 2 bulan, kadang-kadang parfum-parfum suka gitu, makin lama disimpan tuh performanya meningkat gitu ya. Nah, semoga aja sih begitu juga dengan parfum yang satu ini, gitu. Yang pasti, ini tuh bakal bisa didapetin di tanggal 22 Agustus 2023 di official store-nya Project 1945. Kalian bisa ceki-ceki atau nanti aku taruh juga linknya di description box, oke? Yang pasti thank you banget buat Project 1945, Project 1945, gimana sih nyebutnya? Udah ngirimin aku produk ini, jadi aku bisa nyobain, bisa share juga gimana pendapatku mengenai perfume yang satu ini. Teruslah berkarya, semoga makin ke depannya makin oke lagi. Buat kalian jangan takut karena produk-produknya Project 1945 semuanya udah terdaftar di BPOM, jadi aman untuk digunakan, oke? Thank you juga buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!